Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Oktaviolani dengan NIM 21108010089 dari kelas C Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga akan mempresentasikan makalah yang berjudul Israiliyat guna memenuhi tugas mata kuliah Ulum Al-Quran yang diampu oleh Ibu Siti Jahroh SHI MSI. Yang pertama yaitu pengertian Israiliyat. Secara etimologi, Israiliyat merupakan bentuk jamak dari kata tunggal Israiliyah, yakni bentuk kata yang dinisbatkan pada kata Israel dan kata tersebut berasal dari bahasa Ibrani. Isra artinya hamba dan il artinya Tuhan, atau yang disebut dengan hamba Tuhan. Dalam perspektif historis, Israel berkaitan erat dengan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam, di mana keturunan beliau yang berjumlah 12 itu disebut Bani Israel. Sedangkan menurut terminologi, Israiliyat diartikan sesuatu yang menyerap ke dalam tafsir dan hadis yang dimana periwayatannya berkaitan dengan sumber dari Yahudi dan Nasrani. Berikut merupakan beberapa pendapat ulama mengenai Israiliyat secara lebih spesifik. Yang pertama yaitu menurut Muhammad Husain Az-Zahabi, Israiliyat adalah pengaruh kebudayaan Yahudi dan Nasrani terhadap tafsir, sehingga menurutnya Israiliyat mengandung dua pengertian yaitu yang pertama, kisah dan dongeng kuno yang disusupkan dalam tafsir dan hadis yang awal periwayatannya kembali kepada sumbernya yaitu Yahudi, Nasrani, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah cerita-cerita yang sengaja diselundupkan oleh musuh-musuh Islam ke dalam tafsir dan hadis yang sama sekali tidak dijumpai dasarnya dalam sumber-sumber lama. Kemudian yang kedua yaitu menurut Sayyid Ahmad Khalil. Israiliyat ialah riwayat-riwayat yang berasal dari ahli kitab, baik yang berhubungan dengan agama mereka ataupun yang tidak berhubungan dengan agama mereka sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah Israiliyat menurut Az-Zahabi, merupakan kisah-kisah dan berita-berita yang berhasil diselundupkan oleh orang-orang Yahudi ke dalam Islam. Kisah-kisah dan kebohongan mereka kemudian diserap oleh umat Islam. Selain dari Yahudi, mereka pun menyerapnya dari yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Abu Syuhbah. Israiliyat adalah pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari Yahudi dan Nasrani yang terdapat pada kitab Injil, penjelasan-penjelasan Injil, kisah-kisah para nabi, dan yang lainnya. Berikut merupakan masuknya Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Israiliyat masuk ke dalam tafsir, di antaranya. Yang pertama yaitu perbedaan metodologi antara Al-Quran. Kedua, yaitu terdapat pendapat yang mengatakan rendahnya kebudayaan masyarakat Arab karena kehidupan mereka banyak yang kurang pandai dalam hal tulis-menulis atau umi. Ketiga, yaitu adanya justifikasi dari dalil-dalil nakliyah yang difahami oleh masyarakat Arab sebagai pembenaran bagi mereka untuk bertanya pada ahli kitab. Kemudian yang keempat adalah heterogenitas penduduk. Kemudian selanjutnya terdapat macam-macam Israiliyat. Yang pertama yaitu dilihat dari sudut segi syariat Islam. Dari sudut ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua yaitu bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di dalam tafsirnya ketika menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Syad ayat 34 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit, kemudian ia bertobat. Yang ketiga yaitu didiamkan oleh syariat Islam, dalam arti tidak diterima dan tidak pula ditolak. Contoh dari cerita tersebut diriwayatkan dari Ibnu Katsir dari Sudi dalam tafsirnya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang sapi betina. Kemudian, jika dilihat dari sudut sahih dan tidaknya, Israiliyat terbagi pada cerita daif dan cerita sahih. Cerita daif contohnya adalah Atsar yang telah diriwayatkan oleh Al-Arazi dan
nukil oleh Ibnu Katsir dalam Quran Surat Qaf ayat 50. Ia berkata, sesungguhnya atsar tersebut adalah atsar gharib dan tidak sahih. Ia menganggapnya sebagai cerita kufarat Bani Israel. Israiliyat disebut daif apabila sanadnya tidak bersambung atau tidak berurutan lengkap serta perawinya dhaif. Kemudian cerita sahih. Israiliyat yang bisa dikategorikan sahih adalah cerita yang sanadnya berurutan lengkap serta para perawinya sahih, seperti penafsiran Ibnu Katsir yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, yakni cerita tentang sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dilihat dari segi materinya, cerita Israiliyat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yang berkaitan dengan akidah, contohnya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab tafsir ketika menerangkan firman Allah surat Al-Zumar ayat 67 yang berbunyi, "Wa ma qadarullahi haqqa qadrih", yang artinya, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Kemudian yang kedua adalah yang berhubungan dengan masalah hukum. Contohnya, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab tafsir mengenai hukum tentang perbuatan zina. Kemudian yang ketiga adalah bagian yang berhubungan dengan nasihat atau kejadian yang tidak berkaitan erat dengan akidah dan hukum. Selanjutnya yaitu sumber dan penyebaran Israiliyat. Sumber penyebaran Israiliyat dalam tafsir Al-Quran pada umumnya berasal dari tokoh-tokoh Yahudi yang kemudian masuk Islam, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Mereka kemudian disebut sebagai sumber primer Israiliyat. Dalam pandangan Ahmad Khalil, Israiliyat tersebar luas di kalangan umat Islam melalui 2 jalan. Untuk yang pertama, yaitu melalui orang-orang yang sangat tekun mempelajari dan menyebarkan kisah-kisah. Orang-orang ini biasanya menyebarkan di masjid-masjid. Orang yang pertama kali berinisiatif untuk mempraksarai penyebaran kisah-kisah ini adalah keturunan Bani Umayyah agar umat Islam terlena dan lupa akan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Di antara pembawa kisah-kisah Israiliyat yang terkenal adalah Abu Musa al-Asy'ari bin Salam. Kedua, yaitu melalui para sufi dan orang-orang Syiah. Buku keterlibatan orang-orang sufi di dalam penyebaran Israiliyat dapat dilihat dari kitab-kitab Fihliyah Aftabaqat al-Asfiyah. Kemudian dampak Israiliyat dalam kesucian ajaran Islam. Menurut Muhammad Az-Zahabi, jika Israiliyat masuk dalam khazanah tafsir Al-Quran, dapat menimbulkan dampak negatif seperti berikut ini. Yang pertama, Israiliyat akan merusak akidah kaum muslimin, karena ia mengandung unsur penyerupaan pada Allah, peniadaan ismah para nabi dan rasul dari dosa karena mengandung tuduhan perbuatan buruk yang tidak pantas bagi orang adil apalagi nabi. Yang kedua yaitu merusak citra agama Islam karena Israiliyat mengandung gambaran seolah-olah Islam adalah gambaran yang penuh dengan kebohongan dan kebohongan yang tidak ada sumbernya. Kemudian yang ketiga, Israiliyat menghilangkan kepercayaan pada ulama salaf baik dari kalangan sahabat maupun kalangan tabi'in. Kemudian selanjutnya atau yang terakhir yaitu pendapat ulama tentang Israiliyat. Yang pertama yaitu menurut Ibnu Taimiyah. Dalam pemandang Israiliyat, Ibnu Taimiyah berpacu pada 3 bagian, yaitu yang pertama, masuknya Israiliyat yang sejalan dengan Islam boleh diriwayatkan dan perlu dibenarkan. Yang kedua, Israiliyat yang kita ketahui kedustaannya karena bertentangan dengan syariat tidak boleh kita terima atau ditolak. Yang ketiga, Israiliyat yang tidak diketahui kebenaran dan kepalsuannya kita diamkan saja. Kemudian selanjutnya yaitu menurut Ibnu Al-Arabi. Menurut Ibnu Al-Arabi, kita harus dapat membedakan antara Israiliyat yang berkenan dengan ahli kitab dan juga Israiliyat yang tidak berkenaan dengannya. Untuk jenis pertama dapat diterima karena dianggap sebagai pengakuan seseorang terhadap dirinya sendiri, yang tentu saja lebih mengetahui dirinya sendiri. Untuk jenis kedua, bisa diterima dengan syarat pembawanya berita atau rawinya dan materinya diteliti terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Muhammad Shaltut. Menurut Muhammad Shaltut, Israiliyat hanya menghalangi umat Islam untuk menemukan petunjuk Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan atau penutup. Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Israiliyat memiliki banyak penjelasan atau pengertian dari beberapa ulama. Salah satu artian umum yaitu sesuatu yang menyerap ke dalam tafsir dan hadis yang dimana periwayatannya berkaitan dengan sumber dari Yahudi dan Nasrani. Israiliyat merupakan kisah pertama. Kisah Israiliyat adalah kisah-kisah yang sebagian besar bersumber dari orang-orang Yahudi, baik disadari maupun tidak disadari yang telah menyusup ke dalam khazanah tafsir Al-Quran dan hadis.
Berikut merupakan daftar pustaka atau sumber-sumber dari makalah tersebut. Sekian penyampaian dari makalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.